Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustazah Ana dalam pembelajaran tema. Anak-anak solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum memulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Nah, di sini ada gambar Siti bersama ibunya. Pagi hari, Siti membantu ibunya menyiapkan sarapan. Saat menyiapkan sarapan, Siti memperhatikan ukuran panci yang digunakan ibunya untuk memasak air. Ia menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Nah, ini dia mendidih air di dua panci. Nah, di sini menduga-duga kira-kira mana yang akan lebih dulu mendidih. Kemudian apa sumber energi panas yang digunakan saat Siti dan ibunya merebus air? Nah, tentunya kita tahu ya, jadi sumber energi yang digunakan berasal dari api yang dari kompor ini tadi. Nah, seperti tadi ya, kita perhatikan kembali gambaran tadi. Nah, ini ada dua kompor yang digunakan untuk merebus air. Di panci A, pancinya besar, dan di air juga. Di panci B, pancinya lebih kecil dan juga diisi dengan air. Menurut kalian, kira-kira panci manakah yang akan mendidih terlebih dahulu? Nah, tentunya yang akan mendidih lebih dulu adalah apa? Panci B, karena panci B lebih kecil. Nah, pada peristiwa mendidihnya air tadi juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Apa ya yang sebenarnya terjadi? Nah, saat memasak air menerima energi panas dari api melalui panci yang mewadahinya. Nah, seperti tadi. Jadi, airnya bisa mendidih karena adanya energi panas dari api melalui panci yang mewadahinya. Hal tersebut ditandai dengan adanya kenaikan suhu pada air. Makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhunya. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Apa itu pemuaian dan apa itu penyusutan? Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Jadi kalau pemuaian tadi perubahannya bertambah panjang, lebar, dan luas. Nah, karena terkena panas. Tapi kalau penyusutan itu berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu yang dingin. Nah, kemudian benda-benda apa saja yang mengalami pemuaian dan penyusutan? Di antaranya adalah kaca jendela, ban sepeda motor dan mobil, kemudian kabel listrik atau telepon, gelas kaca, rel kereta api, dan juga termometer. Nah, pada kaca jendela, jadi bingkai kaca biasanya dibuat lebih besar dari kacanya. Dengan tujuan apa? Agar kaca tidak pecah saat mengalami pemuaian karena panas. Kemudian, yang terjadi pada ban sepeda motor dan ban mobil.
Pengisian udara pada ban dibuat tidak terlalu penuh. Nah, kenapa? Kalau terlalu banyak udara dapat meletus ketika terkena panas. Jadi ketika kita mengisi udara pada ban sepeda motor ataupun ban mobil, biasanya tidak boleh terlalu penuh karena akan mudah meletus ketika terkena panas. Kemudian kabel listrik atau telepon. Kabel listrik dipasang kendor antar tiang agar saat malam hari tidak putus ketika mengalami penyusutan. Kemudian gelas kaca. Gelas kaca akan memuai ketika terkena air yang terlalu panas. Kemudian rel kereta api. Sambungan antar rel kereta api dibuat renggang sebagai ruang muai agar rel tidak bengkok saat terkena panas. Kemudian pada termometer, cairan dalam termometer akan memuai sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu. Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan menyusut ya. Wah, manusia sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat, seperti pada pemasangan rel kereta api. Betul, Dayu. Hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu tidak hanya memuai, tetapi bisa dilebur juga. Tahukah kamu bagaimana para leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga untuk memanaskannya hingga cair untuk dibentuk. Tahukah kalian beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis yaitu slendro dan pelok? Nah, masih ingatkah ya? Jadi gamelan itu adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan juga mudah dibentuk. Nah, di sini ada contoh lagu daerah dari Jawa Barat, itu lagu Cing Cangkeling. Tangga nada yang digunakan pada lagu Cing Cangkeling yang berasal dari Jawa Barat adalah tangga nada slendro, karena not yang digunakan adalah do, re, mi, sol, la. Jadi termasuk lagu yang bertangga nada slendro. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.